sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Presi Sambur, mahasiswa Universitas Sri Putra Indonesia Tomohon, akan menjelaskan apa itu bakteri Salmonella. Definisi bakteri Salmonella adalah genus bakteri Enterobacteria gram-negatif berbentuk tongkat yang menyebabkan demam tifoid, demam partipus, dan keracunan makanan. Spesies-spesies Salmonella dapat bergerak bebas dan menghasilkan hidrogen sulfida. Infeksi Salmonella atau Salmonellosis adalah penyakit infeksi yang menyerang saluran pencernaan. Penyakit ini terjadi akibat konsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi bakteri penyebabnya, yaitu bakteri Salmonella. Apa penyebab bakteri Salmonella? Penyebab bakteri Salmonella: pertama, daging sapi, unggas atau makanan laut yang masih mentah atau setengah matang. 2. Susu atau produk susu olahan yang tidak dipasteurisasi. 3. Telur mentah atau setengah mentah. 4. Buah-buahan atau sayuran-sayuran yang tidak dicuci. Kelima, bahan makanan yang dicuci dengan air yang terkontaminasi bakteri Salmonella. Dan yang keenam, makanan olahan seperti nugget atau sosis. Yang terakhir, seseorang juga dapat terinfeksi bakteri Salmonella akibat memegang, memeluk, atau mencium hewan. Faktor risiko terinfeksi bakteri Salmonella: berusia di bawah 5 tahun atau balita, atau di atas 65 tahun lansia. Kedua, memiliki daya tahan tubuh yang lemah, tinggal di lingkungan dengan sanitasi yang buruk, mengonsumsi obat-obatan tertentu, menderita penyakit radang usus, memiliki hewan peliharaan di rumah seperti anjing atau kucing. Gejala yang disebabkan oleh infeksi Salmonella atau Salmonellosis dapat muncul 12-72 jam setelah seseorang terinfeksi. Beberapa gejala yang dapat muncul adalah diare, kram perut, demam, sakit kepala, mual muntah, hilang nafsu makan. Gejala infeksi Salmonella umumnya berlangsung selama 4-7 hari. Namun, penderita juga dapat mengalami diare hingga 10 hari dan memerlukan waktu beberapa bulan agar usus kembali berfungsi dengan normal. Bagaimana pencegahan bakteri Salmonella? Untuk mencegah infeksi Salmonella, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu: pertama, mencuci tangan sebelum makan, memasak, setelah menggunakan toilet, serta setelah memegang dan membersihkan kotoran hewan. Kedua, mencuci bahan makanan sebelum dikonsumsi seperti sayur-sayuran atau buah-buahan. Ketiga, menghindari konsumsi daging mentah atau tidak matang. Keempat, menghindari konsumsi telur mentah atau makanan yang mengandung telur mentah. Kelima, memisahkan penyimpanan makanan mentah. Dan keenam, menyimpan daging merah, daging unggas, dan makanan laut secara terpisah dari bahan makanan lain di dalam kulkas. Dan ketujuh, menggunakan telanan terpisah untuk daging mentah. Dan kedelapan, yaitu menjaga kebersihan dapur beserta dengan alat-alatnya. Dan yang terakhir, tidak menyiapkan makanan untuk orang lain ketika sedang mengalami diare atau muntah. Pengobatan bakteri Salmonella dapat dilakukan dengan pengobatan infeksi Salmonella tergantung tingkat keparahan penyakitnya. Pada kasus Salmonellosis yang ringan, pasien yang umumnya dapat melakukan penanganan mandiri di rumah seperti: pertama, minum air yang cukup untuk mencegah dehidrasi. Kedua, menghindari konsumsi makanan atau minuman yang dapat memperburuk kesehatan seperti alkohol, kafein, susu, makanan berminyak, serta makanan pedas. Dan yang terakhir, menggunakan bantalan hangat untuk mengurangi kram perut. Namun, jika tingkatan penyakit keparahannya, kita dapat memeriksakan kepada tim medis. Apa penyebab bakteri Salmonella? Penyebab dari penyakit tipes atau demam tifoid ini adalah bakteri Salmonella typhi. Biasanya bakteri ini disebarkan melalui feses dan urin penderita yang mengkontaminasi air atau makanan yang terinfeksi bakteri Salmonella.
Bakteri Salmonella typhi akan mati pada suhu 60 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius selama 15-20 menit melalui pasteurisasi, pendidihan, dan klorinasi. Salmonella typhi memiliki keunikan hanya menyerang manusia dan tidak ada inang lainnya. Bakteri Salmonella menyebabkan penyakit apa? Salmonella non-typhoid diketahui juga menjadi penyebab utama penyakit diare, menular di seluruh dunia dan dapat menyebabkan penyakit invasif seperti bakteremia, meningitis, dan osteomyelitis. Infeksi Salmonella menyebabkan kesakitan dan kematian di seluruh dunia, dengan respon imun tubuh yang bervariasi tergantung pada apakah infeksinya akut dan terbatas atau sistemik dan kronis. Selain itu, bakteri Salmonella telah mengembangkan berbagai mekanisme untuk menghindari atau menumbangkan kekebalan demi keuntungannya sendiri, dan seringkali lokasi anatomi infeksi berperan baik dalam respon imun maupun nasib bakteri. Sini kami memberikan gambaran umum tentang interaksi antara sistem kekebalan tubuh dan Salmonella, sambil membahas bagaimana beberapa faktor penjamu dan bakteri mempengaruhi hasil infeksi. Etiologi. Salmonella sp merupakan patogen fakultatif intraseluler. Karakteristik ini memungkinkan bakteri Salmonella bertahan dalam berbagai kondisi, termasuk keasaman lambung. Bakteri yang berukuran 2-5 mikron dan bergerak dengan menggunakan flagel ini dikenal dapat menyebabkan dua kelompok penyakit, yaitu salmonellosis dan demam tifoid. Serotype spesies Salmonella yang menjadi penyebab salmonellosis adalah seluruh serotype Salmonella, kecuali Salmonella typhi dan Salmonella typhi. Secara lebih spesifik, salmonellosis seringkali bermanifestasi menjadi dua kelompok tanda dan gejala, yaitu keracunan makanan dan gastroenteritis. Beberapa stereotype Salmonella yang sering menyebabkan keracunan makanan adalah Salmonella typhimurium, Salmonella enteritis, Salmonella Newport, dan Salmonella Heidelberg. Salmonella Newport dan Salmonella Heidelberg. Sementara itu, stereotype yang berperan dalam timbulnya gangguan saluran pencerna gastroenteritis adalah Salmonella chlorosuis dan Salmonella Dublin. Masalah kekebalan tubuh juga dapat menjadi salah satu risiko tertular Salmonella. Beberapa masalah medis atau pengobatan tampaknya meningkatkan risiko tertular Salmonella dengan mengembangkan sistem kekebalan Anda. Hal ini mengganggu kemampuan tubuh Anda untuk melawan infeksi dan penyakit. Contohnya meliputi HIV/AIDS, penyakit sel sabit, malaria, obat anti penolakan yang diminum setelah transplantasi organ, kortikosteroid. Komplikasi. Infeksi Salmonella biasanya tidak mengancam jiwa, namun pada orang-orang tertentu, terutama bayi dan anak kecil, orang lanjut usia, penerima transplantasi, wanita hamil, dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, perkembangan komplikasi bisa berbahaya. Dehidrasi. Jika Anda tidak bisa minum cukup untuk menggantikan cairan yang hilang akibat diare, Anda mungkin mengalami dehidrasi. Tanda-tanda peringatan meliputi: pertama, buang air kecil lebih sedikit dari biasanya atau urin berwarna gelap. Kedua, mulut dan lidah kering. Dan yang ketiga, mata cekung. Dan keempat, tidak ada air mata saat menangis. Dan kelima, menjadi lebih lelah dari biasanya. Dan yang terakhir, iritabilitasi atau kebingungan. Bakteremia. Jika infeksi Salmonella memasuki aliran darah Anda atau bakteremia, ia dapat menginfeksi jaringan di seluruh tubuh Anda, termasuk sistem saluran kemih, infeksi saluran kemih, jaringan di sekitar otak dan sumsum tulang belakang atau meningitis, lapisan jantung atau katup endokarditis, tulang atau sumsum tulang, osteomyelitis, lapisan pembuluh darah, terutama jika Anda pernah menjalani cangkok pembuluh darah seperti operasi bypass pembuluh jantung. Artritis reaktif. Orang yang menderita Salmonella berisiko lebih tinggi terkena artritis reaktif
akibat infeksi salmonella. Juga dikenal sebagai sindrom Reiter. Artritis reaktif biasanya menyebabkan pertama, iritasi mata, 2, buang air kecil yang menyakitkan, 3, sendi yang nyeri. Gambar dari bakteri salmonella. Hai teman-teman, untuk yang mau mendaftarkan diri kuliah, mari bergabung bersama kami dengan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Universitas Sariputra Indonesia Tomohon atau Unstrit menerima mahasiswa baru tahun akademik 2024-2025 dengan 3 fakultas. Pertama, Fakultas Sains dan Teknologi dengan program studi sarjana Teknik Sipil, Teknik Informatika, Agribisnis. Dan yang kedua, Fakultas Manajemen Bisnis dan Komunikasi, program studi sarjana Manajemen, Akuntansi, Ilmu Komunikasi. Dan yang terakhir, Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan dengan program studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Dan juga telah dibuka sarjana terapan keperawatan anestesiologi. Dan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon juga memiliki asrama dan memiliki lingkungan yang sangat asri. Jadilah pemimpin masa depan dengan bergabung di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Universitas Sariputra Indonesia Tomohon menawarkan pendidikan yang menantang dan menginspirasi untuk membantu mencapai tujuan Anda. Kami memiliki fakultas yang berdedikasi dan berpengalaman dalam bidangnya, dan kami menawarkan pengalaman belajar yang inovatif dan praktis yang akan membantu memperoleh keterampilan dan yang dibutuhkan dalam karirmu. Kami memiliki kurikulum yang dirancang khusus untuk mengajar kemajuan teknologi, tren industri, dan perubahan sosial sehingga kamu akan siap menghadapi tantangan di masa depan. Kami juga menawarkan kesempatan magang di perusahaan dan organisasi terkemuka di bidang-bidang. Dan kami memiliki jaringan alumni yang kuat yang akan membantumu memperoleh kesempatan kerja yang baik setelah lulus. Kami juga memiliki program beasiswa dan bantuan keuangan untuk membantu mahasiswa berprestasi dan berbakat mencapai tujuan mereka. Apakah kamu bermimpi menjadi pemimpin masa depan di bidang-bidang? Sekarang saatnya untuk mewujudkan dengan bergabung di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk mewujudkan impianmu. Daftarkan dirimu sekarang untuk bergabung dengan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Kunjungi situs web kami Unstrit Tomohon HID atau hubungi kami untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran dan persyaratan. Tunggu apa lagi? Let's join bersama kami Universitas Sariputra Indonesia Tomohon Unstrit. Sekian pembahasan saya tentang bakteri salmonella. Jangan lupa share, like, and subscribe.